Kisah Sayyidah Hafsah binti Umar menjadi istri Rasulullah dan menjaga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah merupakan janda dari pria bernama Hunais bin Hudhafah Asyami. Suaminya telah gugur dalam perang Badar sehingga ia hidup menjanda. Umar pun bersedih dan mengabarkan kondisi putrinya kepada Abu Bakar. Umar berharap sahabatnya itu mau menikahi putrinya yang telah menjanda. Namun, Abu Bakar hanya diam saja, yang menjadi pertanda penolakan halusnya untuk menikahi Hafsah. Setelah itu, Umar menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bagaimana kondisinya. Setelah mendengar dan melihat kesedihan Umar, Rasulullah kemudian bersedia untuk menikahi Hafsah. Sebelumnya, dalam kisah Sayyidah Hafsah binti Umar ini, Rasulullah memang sudah berniat melamar Hafsah. Tujuannya untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Sebab Rasulullah sadar bahwa Umar bin Khattab berperan besar dalam menegakkan Islam. Namun Rasulullah tidak mengutarakan niatnya kepada orang lain kecuali pada Abu Bakar. Karena itulah Abu Bakar menolak untuk menikahi Hafsah sebab sudah mengetahui niat Rasulullah. Pernikahan dengan Rasulullah dan Hafsah kemudian menikah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Semasa hidupnya, Hafsah merupakan seorang penghafal Al-Quran yang rajin berpuasa. Ia juga mengutamakan bangun malam dan melaksanakan ibadah sholat tahajud. Suatu ketika, Rasulullah dan Hafsah pernah menghadapi situasi perceraian. Namun Jibril mendekati Rasulullah dan memerintahkan rujuk, sebab Hafsah merupakan ahli puasa dan sholat tahajud. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW mempertahankan Hafsah sebagai istrinya. Kisah Sayyidah Hafsah binti Umar belajar menulis Al-Quran. Sayyidah Hafsah binti Umar belajar menulis Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ia menjadi satu-satunya penghafal dan penulis Al-Quran di bawah pengawasan langsung Rasulullah. Kemudian, ia juga menjadi perempuan pertama yang menyimpan ayat Al-Quran dalam bentuk teks. Hafsah menjaga dokumen Al-Quran. Setelah Umar wafat, kisah Sayyidah Hafsah binti Umar kemudian menggantikan menjaga Al-Quran. Kemudian saat Utsman menjadi khalifah, ia ingin menjadikan Al-Quran mushaf seutuhnya. Utsman pun mengirim utusan untuk meminta dokumen Al-Quran dari Hafsah. Hafsah mengizinkannya dengan syarat Utsman harus mengembalikannya setelah proses penyalinan selesai. Utsman menyetujuinya dan menepati janjinya untuk mengembalikan dokumen asli Al-Quran. Setelah mushaf Al-Quran jadi, mushaf tersebut disebar ke berbagai kota lainnya. Hafsah kembali melanjutkan hidupnya sebagai penjaga dan penghafal Al-Quran. Ia membuktikan kegigihannya dengan mencegah Marwan bin Hakam yang ingin menghancurkan dokumen asli Al-Quran. Hafsah kemudian wafat pada tahun 41 Hijriah ketika berusia 63 tahun. Makamnya berada di Baqi, bersebelahan dengan makam istri-istri Rasulullah yang lain. Sebelum wafat, ia juga menyedekahkan semua harta yang masih ia miliki. Sayangnya, Marwah bin Hakam, gubernur Madinah, menghancurkan dokumen Al-Quran yang ia jaga. Demikianlah kisah Sayyidah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah yang menjaga Al-Quran. Berkatnya, umat Islam bisa mendapatkan Al-Quran dalam bentuk yang rapi, sebab ia mengizinkan Utsman untuk mengambil dan menyalin dokumen Al-Quran asli. Demikian kisah dari Hafsah binti Umar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.